Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan support dalam bentuk like and subscribe. Ya, yang telah mencapai sekian ratus gitu ya. Saya terima kasih ya, saya ucapkan terima kasih. Untuk video kali ini saya akan mengangkat tema seputar keris berkhodam. Ya, kenapa kok saya angkat tema seperti itu? Ya, karena hampir kalau buat saya gitu ya, saya memiliki keris dengan apa ya, semangat selain uri-uri budaya juga saya ingin memanfaatkan tuah dan angsarnya gitu. Dan hampir setiap keris yang saya temui, terutama keris sepuh gitu ya, itu pasti ada, selain dari ada ionia, ada energi, pasti dia ada khodam ya gitu. Nah, seperti apa ya keris berkhodam itu, terus apa manfaatnya terhadap kita ya, apakah dia berbahaya atau tidak? Saksikan terus video ini, and don't you forget to press the button like and subscribe and share to whole the universe. Oke, saksikan terus, jangan sampai di skip, saksikan sampai habis. Baik rekan-rekan sekalian semua, pencinta Tosan Aji dimanapun rekan-rekan semua berada ya, di seluruh alam semesta, di seluruh universe ya, baik di alam sebelah maupun di alam nyata ya. Sekali lagi pada video kali ini saya akan mengangkat tema mengenai keris berkhodam. Kesannya kalau keris berkhodam tuh keris yang kalau zaman dulu mungkin di tahun 70-an 80-an ya, di era-era itu, kalau keris yang berkhodam nih kesannya tuh berbahaya. Wah, berbahaya. Lantas kalau bisa dilarung, dibuang, entah itu dibuang ke kali, entah itu dipendem. Padahal ya ampun, kalau buat saya gitu ya, kalau buat saya nih, kalau keris berkhodam tuh kalau buat saya menguntungkan. Ya kalau buat saya gitu ya, kalau ada beberapa rekan-rekan kan, kalau wah kalau keris berkhodam, oh gak, gue cuma pengen miara keris aja, nggak apa-apa gitu. Terus kodam yang ada di keris kita itu berbahaya nggak sih? Enggak. Tuh bukti saya sampai sekarang masih hidup ya, masih makan, sehat deh tuh, sehat ya. Apakah dia juga membantu ke dalam kehidupan kita? Itu pasti mengaminkan doa kita ya gitu, banyak manfaatnya. Jadi walaupun dia tidak terlihat oleh kita ya, tidak terlihat oleh kita, tapi insya Allah dia nih kayak apa ya namanya, ya bukan menemenin sih, kalau nemenin meden ya, ngeri gitu ya. Kesannya tuh nakutin, padahal nggak ada, dia dalam kesehariannya kita biasa aja begini gitu. Nah, terus kalau keris berkhodam tuh yang kayak gimana sih gitu. Tidak semua, menurut saya tidak semua keris sepuh itu berkhodam, dan tidak semua keris baru itu tidak ada khodamnya. Jangan salah, keris baru juga kalau di treatment dia akan ada khodamnya gitu. Nah, ini kita bicara keris berkhodam ya, berarti saya tidak pandang bulu itu mau ada yang sepuh, mau ada yang baru. Nah, tinggal kita pengen tahu aja manfaatnya buat kita tuh bagaimana gitu ya. Terus indikatornya apa, ciri-cirinya gitu, ciri-cirinya kalau keris itu berkhodam tuh ciri-cirinya gimana, dan cara ngeceknya bagaimana gitu. Ini kalau diulas panjang men, panjang gitu ya. Nah, jadi yang gua mau ulas sekarang itu ya paling nggak keris berkhodam aja. Untuk lo cara mengetahuinya bahwasanya keris itu berkhodam tuh yang paling efektif bagaimana ya. Oke, jadi keris berkhodam itu biasanya ditemui tidak hanya pada keris sepuh maupun keris baru. Di keris jimatan yang kecil-kecil tuh juga di kayak di gini ini ada.
gitu. Ya kalau kita treatment, kalau kita nggak treatment ya paling-paling ya jin fasik yang masuk ke situ ya. Jadi umumnya di keris yang sepuh biasanya itu suka ada khodam. Nah, entah khodamnya dari mana. Kalau rekan-rekan semua bisa menayuh, bisa rekan-rekan tanya. Ya, bisa rekan-rekan tanya, ini kamu itu ya contoh nih, saya contohin ya. Misal gini. Ini keris udah lumayan lama ikut mas saya nih. Ini adalah keris berdapur carubuk ya. Dia berluk 7 ya. Kalau saya ngitung dari yang gendutnya itu 2 3. Berarti 3 kali 2 tambah 1 7. Luknya 7 ya. Ini bertangguh Majapahit, Mojopahit. Nah, ini keris ini bertangguh Majapahit. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau rekan-rekan amati di sini ada semacam kayak ini nih. Nih. Nah, ini kayak kalau menurut saya nih kayak hantu gitu ya. Ini kayak. Nah, ini ada kuncungannya. Ini kayak ada mukanya. Ada kuncungan, ada mukanya. Kalau teman-teman pekerisan bilang katanya Rojo Gundolo. Nah, gitu. Jadi Rojo Gundolo itu dia tidak direkan, artinya tidak direncanakan dalam pembuatannya. Setelah keris itu jadi, pamor jadi, nah dia nongol di situ ada. Katanya konon katanya. Jadi kalau Rojo Gundolo itu ketika sang pembuat, itulah wahyu yang terlihatnya gitu, yang kelihatan mbak. Gitu. Jadi ini ada kayak makhluknya gitu, kayak makhluk. Nah, itu. Nah, itu mulutnya, ya, itu mulutnya nganga gitu. Mulutnya nganga, ini ada matanya, ini ada kuncungnya kayak jin gitu, kayak gitu. Nah, kalau kata teman-teman pekerisan sih Rojo Gundolo. Ya. Nah, biasanya keris-keris yang model seperti itu ya menurut saya gitu, kalau saya salah gitu ya, dia ada gitu, ada kodam. Terus di keris-keris sepuh yang lain ya tergantung, ada yang enggak. Terus kalau keris berkodam itu bahaya nggak buat kita si pemiliknya? Nah, untuk mengetahui dia berbahaya atau tidak, ini kita mesti menayuh, men. Jadi teman-teman semua mesti menayuh. Nah, makanya saya kemarin kan kasih di video yang lalu tuh bagaimana cara yang paling efektif untuk menayuh. Sehingga kita mengetahui ini dia tuh ada energinya bener nggak? Gitu. Kalaupun ada energi selain yoni, dia ada kodam nggak? Gitu. Ya, itu makanya pentingnya kita menayuh. Ya, harapan saya sih mugi-mugi di video saya yang kemarin tuh berguna gitu. Ya, karena di situ saya jelaskan nggak secara gamblang deh, paling gampang. Yuk menayuh keris tuh paling gampang. Ya. Nah, terus di sini saya juga pengen mengulang lagi yang kemarin ya. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa keris ini berkodam? Ya, ada kodamnya. Cara yang paling gampang ialah seperti ini. Ya. Kita pegang pusakanya. Kita pegang, kita konsentrasi, diseriusin. Seperti ini, pegang, tek. Apabila rekan-rekan peka, rekan-rekan nanti akan merasakan ada ya, entah itu setrum, entah itu berdenyut. Nah, biasanya tuh kalau nggak setrum, berdenyut. Itu biasanya kalau untuk pemula tuh suka ya kadang nyetrum ya, setrum. Jadi kayak sampean habis kesemutan terus berdiri. Nah, gitu kan suka cut. Nah, seperti itu ciri-cirinya ya. Itu ciri-ciri yang paling gampang. Nah, yang kedua, dia biasanya nih kalau kita begini konsentrasi ya, kalau buat teman-teman yang yang muslim,
ya bacain aja misalnya sholawat ya, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga bisa. Sholawat ya, paling gampang mah sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gitu ya. Di video yang lalu saya udah kasih tahu ya gitu. Buat teman-teman yang non muslim ya, bagaimana caranya, pokoknya intinya minta kepada yang maha kuasa supaya kita bisa mengetahui ya, minimum itu tadi ya, kita merasakan nih ada jerat 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 jerat, nah gitu, mengetahui keris berkodam seperti itu ya. Nanti lebih lanjut setelah kita merasakan itu ya, kita setelah udah merasakan itu tadi, adanya denyutan, adanya seperti kayak kesetrum, nah kita nanti untuk selanjutnya mengetahui watak dari khodam itu seperti apa. Nah ya, watak daripada khodam keris ini nih seperti apa wataknya gitu. Apakah dia untuk, nah ini khodam ini apakah dia nanti insya Allah membantu kita untuk kewibawaan, untuk kerejekian, untuk pengasihan, untuk ngebungkem ya, dan lain-lain, untuk kedigdayaan ya. Nanti dari mana kita tahu? Nih, setelah kita ya merasakan begini, minimum kita ngerasakan ada energi atau hawa di sini, di tangan kita. Itu kita nanti akan merasakan ada aliran set ke sini biasanya. Sampai ke sini nih. Kalau dia di sini itu dingin, cerat-cerat dingin ke sini, biasanya ini mah nggak semua ya, biasanya khodamnya perempuan. Perempuan biasanya itu untuk pengelarisan, pengasihan. Pengasihan bukan melulu untuk kita ngerebut lawan jenis kita, bukan, untuk mendapatkan lawan jenis, bukan ya. Pengasihan tuh macam-macam. Misalnya kita kerja di kantor, atau kita punya proyek, atau kita bergerak di bidang jasa. Ya pengelarisan, pengasihan tuh jadi orang tuh seneng aja, pengen nyubit pipinya, lucu gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi orang tuh maunya, Pak saya pesan lagi, saya order lagi sama Anda. Insya Allah di proyek yang selanjutnya saya pakai jasa Anda lagi. Nah itu kayak gitu, pengelarisan, pengasihan gitu. Terus apabila kita mendapatkan khodamnya dengan panas, yang energinya panas, yang wataknya keras ya, keras. Sebenarnya bukan keras kalau menurut saya sih, panas. Karena panas itu juga dibutuhkan di dalam hidup ini. Lu kalau dingin aja ya meriang, dingin aja gitu. Tapi kalau panas mulu ya nggak enak ya. Jadi harus seimbang, balance gitu. Lu punya pusaka yang arti energinya dingin, harus juga punya pusaka yang energinya hangat, panas. Sehingga itu nanti balance di dalam you punya kehidupan tuh, balance. Ya. Sebab kan kita ya coba aja tengah malam lu mandi pakai air dingin kan nggak enak. Enak pakai air hangat. Nah, itu kan pasti ada energi yang panas. Jadi jangan dihindari punya energi lagi, punya keris yang energinya panas lantas lu hindari, wah nggak jadi deh. Bukan. Jadi ada beberapa keris yang memang didoakan dulu sama empunya untuk kedigdayaan, untuk perlindungan, untuk keselamatan. Nah biasanya energinya itu panas. Tapi bukan berarti dia berbahaya, enggak. Justru kita juga perlu. Ya rumah dingin banget juga tidur semua, ngantuk, nggak ada yang mau kerja, males ya. Tapi kalau rumah kita anget, warm gitu ya, homely, kan orang maunya juga aduh enak banget nih nyampe ke rumah. Kita juga pengennya pulang aja ya. Walau lu nggak ada pasangan, jomblo, lu pulang aja pengennya ya gitu. Ya jadi jangan salah. Sekalipun khodam pusaka itu artinya berenergi panas, dia justru yang nanti apabila terjadi gangguan, ya gangguan itu kan banyak ya, yang sifatnya goib, yang sifatnya real.
Ya, utamanya nih yang ditagih utang. Nah, itu dia yang maju tuh, cus gitu. Mau ada maling di rumah kita, itu dia yang maju tuh. Guna-guna, santet, dia yang maju, cus. Itu yang energinya sifatnya kayak perlindungan, protek, wengkon. Kalau di Pak Kris istilah, nah saya wengkon. Ya, seperti itu. Jadi saya masukin dulu ya. Perpat, 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 perpat. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, janganlah rekan-rekan sekalian tuh khawatir kalau mendapatkan istilahnya keris berkodam. Dia kata orang-orang katanya kalau miara keris berkodam glotak glotak glotak, bohong itu. Kagak ada keris. Saya selama ini justru malah saya cari kodamnya yang galak-galak. Tuh, masuk lu. Nggak ada tuh. Punya tombak katanya glotak glotak, nggak ada. Justru saya nyari yang glotak 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 itu yang kayak apa sih gitu. Selama ini alhamdulillah wa syukurillah. Jadi ya kata orang keris ini sangar, keris itu sangar. Ya saya cari. Malah saya cari. Gitu. Ternyata ya alhamdulillah semuanya membawa maslahat untuk kehidupan kita. Jadi kalau misalnya you dapat keris terus atau misalnya gini, you dapat keris tapi keluarga nggak support nih, bilang wah kalau keris tuh ada kodamnya, ada hantu, ya kodam hantu gitu ya. Padahal kodam tuh artinya pembantu. Kodam tuh yang nanti membantu kita dalam apa ya? Misalnya kalau kita rajin ibadah, ya tuh, dia mengaminkan doa kita punya hajat, kita treatment, dia mengaminkan doa kita. Begitu. Nah, sekarang mengapa keris tersebut ada kodamnya? Mengapa di pusaka itu ada kodamnya? Kenapa? Gitu ya. Buat rekan-rekan yang mempunyai jawaban lain selain saya, silakan tulis di kolom komentar. Nah, kalau menurut saya, kenapa keris tersebut bisa ada kodamnya? Yang pertama, itu memang sengaja dimasukkan oleh empunya. Artinya dimanifestasikan ya. Ya, dimasukkan mah terlalu ini dah ya, kita bahasa yang intelek dikit dah. Dimanifestasikan set ke dalam punya. Itu kan pusaka ini kan artinya manifestasi doa yang diwujudkan ke dalam sebilah keris hasil karya. Nah, ini set dimasukin. Gitu. Nah, terus doa-doanya itu disematkan dalam bentuk pamor. Nah, kalau zaman dulu dibilangnya wahyu, dimasukin wahyu yang bagus bahasanya. Ya, kalau buat saya sih kodam, cus dimasukin. Kenapa? Karena empu-empu zaman dulu, nggak zaman sekarang. Kalau empu yang memang untuk keris tayuhan, pasti dia melakukan upacara atau ritual sama ya, atau tirakat. Dia pasti melakukan tirakat yang panjang. Apalagi ini misalnya keris pesanan khusus dari raja. Ya, raja dan keluarganya. Kan biasanya kalau rajanya mesen juga pasti keluarganya juga saya mau dong gitu. Tapi kan nggak boleh sama. Nah, ini si sang empu ini pasti melakukan treatment nih agar supaya si pusaka itu tadi bisa untuk menjaga wibawa si pemiliknya, utama si raja itu tadi. Ya macam-macam. Nah, kalau kan beda kebutuhannya ya toh, kalau raja sama menteri kebutuhannya beda. Menteri sama gubernur kebutuhannya lain lagi. Gubernur, bupati lain lagi. Bupati ke camat beda lagi. Camat ke lurah lain lagi. Apalagi kayak kita rakyat jelata ya kan. Kebutuhannya apa gitu. Tapi umumnya manusia itu kebutuhannya sama. Nah, itu tadi wahyu itu dimasukin set ke dalam pusaka itu tadi. Nah, kalau mereka zaman dulu bilangnya wahyu sopannya. Kalau buat saya ya energi, yoni atau kodam. Nah, kenapa bisa sampai ada kodam dalamnya? Ya iya jelas lah. Sekarang gini, ya, setiap si empu menempa jeder, itu kan dia diiringi sama lakon batin dia, doa, ada doa. Kalau saya muslim ya, kan setiap kali saya wiridan nih, tek 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 tek. Semakin banyak wiridan kita, misalnya gini, lu wiridan sampai 1000 kali, ya toh? Sampai 5000 kali. Nah, saya tanya sekarang,
Keris ada nggak yang ditempa hampir ribuan kali? Ada. Keris Majapahit ribuan kali, keris Dayu ribuan kali. Nah, itu ribuan kali ditempa, maksudnya artinya dilipat, sambil dipukul. Itu kan si empunya sambil doa, sambil istilahnya kalau di saya diwiridin ya, sambil diwiridin. Nah, otomatis itu pasti masuk. Gitu. Ya, nggak usah gini deh. You sering melakukan tirakat, puasa, sering wirid, ya sering sholat malam. Itu you nanti didekati sama ini apa namanya, bukan makhluk astral mah yang kasar. Jadi ya apa namanya, jin-jin muslim lah, jin-jin muslim tuh deket sama kita, seneng. Malah kalau kita nggak seperti itu, istilahnya mereka tuh pada gimana ya, pada resah lah istilahnya gitu. Karena kan kita sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya, mereka tuh follow ikut sama kita. Nah, kenapa kok bisa sampai keris ini ada khodamnya? Ya, dulunya satu itu tadi saya cerita. Yang kedua, pemilik berikutnya biasanya itu melakukan kayak namanya zaman dulu, ya ta, zaman dulu makan kita nggak ada handphone. Bayangin zaman Majapahit mana ada handphone. Orang kalau bawa keris ini udah yang paling top. Ini bawa keris apa lagi? Keris yang apa namanya, ya keris yang dikhususkan ya, dikhususkan gitu, pada saat pembuatannya dikhususkan, itu kan luar biasa gitu. Nah, orang yang zaman dulunya nih ya, termasuk saya sekarang, saya akan mentreatment. Apakah dengan kita tidak mentreatment dia lantas kodamnya hilang? Enggak. Beda kalau kodam kita, kodam apa namanya, kalau ini kan kodamnya asli ditaruhin sama simpunya gitu. Lu udah taruh di situ nih buat si apa namanya, tuan lu yang baru, lu ikut bantu dia untuk urusan kehidupannya kan gitu. Tapi ada juga yang tadi nyambung ke tadi, kodam itu masuk karena kita melakukan lelakon atau tirakat. Nah, itu ketika kita tidak melakukan lelakon atau tirakat itu tadi, kodamnya mabur, lemah gitu. Tapi insya Allah kalau yang namanya keris pusaka, ya energinya doang paling rada drop gitu. Setelah dia di treatment lagi, insya Allah dia naik lagi. Karena si empu dulu juga ketika membuatnya juga kan dia mentreatment, ada ritual atau upacara, ada doa. Nah, kalau kita rajin doa, ya kan saya udah pernah cerita tuh di video yang lalu, bahwasanya pemilik rata-rata lah gitu, kalau buat saya sendiri juga ngalamin, rata-rata pemilik keris pusaka itu pasti jiwa spiritualnya pasti akan terbangun. Jiwa spiritual terbangun. Ya, yang penting kan kita termotivasi. Gitu, mau ibadah lu belentang-belentong kayak mau gimana kayak. Gitu. Termotivasi. Jiwa spiritual kita terbangun. Gitu, sehingga artinya kalau zaman dulu Wahyon bilangnya wahyu ya. Kalau sekarang ya yang kita tahu khodam. Nanti khodam-khodam baik itu yang datang kepada kita. Nah, ini mungkin dulu ya para sesepuh kita, mbah-mbah kita nggak tahu mereka melakukan lelakon apa. Ya ini kayak gini. Jadi nggak perlu kita usir-usir, nggak perlu, selama dia tidak artinya tidak memberikan efek yang negatif ya kepada kehidupan kita, ya nggak perlu lah gitu. Ya lu dengan kehidupan lu, gue dengan kehidupan gue, lu bantu gue ya syukur alhamdulillah, karena lu secara tidak langsung kan kita rawat dia nih gitu ya, gitu ya. Jadi kenapa bisa di dalam keris ini ada khodamnya? Yang pertama tadi si empu melakukan tirakat ya, ritual ya, sehingga memang sengaja si empu tersebut memasukkan wahyu itu tadi agar untuk membantu kehidupan tuannya yang baru. Nah, yang kedua, kenapa dia bisa keris ini ada khodamnya? Ya pemilik setelah itu ya itu banyak melakukan suatu ritual atau tirakat atau lelakon lah, kayak puasa, wirid ya. Nah, itu sehingga netep ngikut. Kan ada khodam tuh yang ada ngikut di badan kita, ada yang ngikut di
pusaka kita, ada yang ngikut di nih gitu. Ada yang begitu ada. Nah ini kebetulan ikutnya di kodam kita. Nah nanti setelah kita nggak ada, ini turun misalnya ke anak kita atau ke cucu kita, keturunan kita gitu. Terus kodamnya kira-kira bagaimana? Ya tergantung bagaimana nanti anak keturunan kita ngerawat dia gitu. Atau kalau misalnya dia udah tidak sesuai lagi dengan pemilik barunya atau dengan anak keturunan kita, ya mau nggak mau pasti ini akan terjadi sendiri ya, dengan jalannya dia termahar, misalnya nih termahar kepada orang lain yang insya Allah bisa ngerawat dia gitu, yang artinya frekuensinya sama, yang frekuensinya sama begitu lah. Terus perjalanan dia bisa sampai kepada saya ya kan karena saya dengan dia ada frekuensi yang sama gitu. Bohong kalau saya bilang ini nggak ada kodamnya, bohong, ada kodamnya. Tapi kodamnya itu yang baik, yang artinya memang bersinergi dengan kehidupan saya begitu. Ya kalau saya sih belak-belakan aja, memang bener kok. Lu cek aja nih kalau lu nggak percaya, lu kemari ke rumah gue gitu, sambil kita ngopi ya kan, kan enak tuh kalau sesama jenis penghobi pusaka, terutama untuk esoteri. Tapi ya nggak melulu kita ngomongin setan lah, ntar kita jadi setan juga. Yang penting kita jangan jadi setan ya gitu. Ini sekedar saya edukasi tapi berdasarkan saya punya pengalaman gitu ya. Buat rekan-rekan yang kalau kurang setuju ya silakan aja kasih komentar gitu. Weh lu bego amat lu, itu kagak ada kodamnya, lu apa musyrik apa segala macam, ya terserah deh gitu ya. Cuma kalau saya punya keyakinan gitu ya, saya punya keyakinan insya Allah saya tidak akan musyrik, saya tidak akan keluar dari jalan ilahiyah ya. Ini adalah salah satu cara saya merawat tinggalan buyut-buyut saya gitu. Tinggalan buyut saya, mau di dalamnya ada, kalau ada yang jahat ya gue tinggal usir, kalau ada yang baik lu mau nggak lu ikut gue gitu aja. Jadi nggak pusing ya, keris berkodam tuh kita nggak usah pusing. Dan you tidak perlu takut gitu. Tidak ada ceritanya tuh setan nyekek orang, nggak ada ceritanya tuh, film-film aja ya, nggak ada ceritanya. Apalagi kalau buat saya kodam keris ya, kodam pusaka itu empunya dulu memang masukin itu memang untuk membantu. Nah, membantu kehidupan si tuan pemesannya. Nah, ketika ini frekuensinya bareng sama kita, kebetulan ini kan kalau saya lihat, kalau saya lihat ini kan pamornya nih, kalau mungkin teman-teman kurang jelas ya, pamor itu kayak ada kayak apa wengkon apa gitu. Nah, gitu. Wengkon tepen apa ngulit semongko dah, gue juga nggak ya. Ini kayak kalau saya lihat sih kayak wengkon gitu ya, kayak wengkon untuk protection. Nah ini Luk 7, kalau Luk 7 tuh diyakini pitulungan. Pitulungan apa ya, gue udah ngerasain macam-macam pitulungannya ya, pitulungan dalam urusan kita ya. Artinya gini, ini kan sarana ya, semua tuh datangnya dari yang maha kuasa, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan yang Maha Esa. Ini cuma sarana gitu. Sarana, adapun khodam di dalamnya juga sama sarana gitu. Dia yang artinya kita punya hajat dia mengaminkan doa kita gitu ya. Sekalipun istilahnya kan ada nih, kalau kita tayuh tek kodamnya muslim apa bukan, oh bukan, nggak apa-apa deh, lu ikut gue, lu aminin doa gue ya gitu ya. Syukur-syukur lu bisa ikut sama kepercayaan gue kan gitu ya. Kalau zaman Majapahit zaman dulu kan Islam baru nyentrit belum tersebar kayak sekarang kita semua begitu. Ini dibuat zaman Majapahit tahun 1300 atau 1400 ya gitu ya. Mungkin kodamnya juga belum muslim ya kan gitu rekan-rekan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau lu takut ya, lu bagi aja keris lu bakal gue ya gitu. Nggak usah takut, lu bagi aja. Justru kalau orang mengerti nih,
ya, orang yang ngerti punya pusaka itu amat sangat berguna buat yang ngerti. Dan gue yakin kalau semua orang ngerti pusaka habis pada dicari. Pasti habis pada dicari pusaka sepuh, dicari semua pasti. Makanya saya nggak heran ada kolektor-kolektor tuh sampai ribuan pusakanya dikumpulin, padahal mah sampai rumahnya mending ditaruh kayak gue gini ngerawat rapi, kagak ditaruh ada cuma di kardus, nggak ada di warang kain. Karena kalau kata temennya Mas Lindu Aji tuh, katanya ngumpulin pusaka sepuh nambah rejeki. Ya jelas lah, kenapa nggak nambah rejeki? Ya orang kita rawat gitu. Kan kita rawat ini, ya, kita ngerawatin dia, ya. Oke, saya masukin lagi nih. Ada yang berbeda dengan penampilan saya, ya. Kenapa? Saya solider aja, karena teman-teman di YouTube banyak pada pakai belangkon. Walaupun saya kelahiran Betawi, tapi emak bapak saya asalnya dari Jawa juga, ya, dari Jawa lah pokoknya. Nah, saya nih pengen pakai belangkon biar solider nih. Ya, selain juga ya, uri-uri budaya, mudah-mudahan sih pantas ya, enak dilihat gitu. Jangan sampai nggak enak dilihat, ntar muka saya ditutupin cuma dengerin suaranya doang, ya. Oke, baik teman-teman sekalian, para pecinta Tosan Aji dimanapun teman-teman semua berada, terima kasih sudah menyaksikan video saya ini sampai habis. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk support video Pusaka Keramat channel ini, ya, dengan melakukan like and subscribe serta share ke seluruh alam semesta, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang menyinggung ataupun yang tidak enak, karena saya pun juga cuman manusia biasa, ya. Lebih dan kurangnya sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.